warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi nih tadi karena terputus sampai di copy eh, testing. Jadi kita lanjutkan ya untuk metode penelitian kualitatif yang kita lakukan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah etnografik teknik. Di sini etnografik teknik di dalam melakukan riset penelitian menggunakan kualitatif, yaitu di mana observasi atau penelitian dilakukan melakukan secara individu atau kelompok. Di sini teman-teman bisa mencari penelitian secara perorangan, mencari data-data sesuai dengan data yang riset yang ingin teman-teman cari, baik yang khusus deskripsi, itu bisa secara individu atau secara organisasi atau per kelompok. Jadi metode ini juga sering banyak digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan riset penelitiannya. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, metode kualitatif dengan menggunakan etnografik teknik ini adalah observasi dengan perilaku individu atau kelompok. Di mana di sini si peneliti terjun langsung nih dalam kehidupan publiknya. Bisa itu mengetahui seluk-beluk si objek yang ingin diteliti, kemudian juga mengetahui dari berbagai macam sumber, itu juga bagian dari etnografik teknik. Di berbagai dari penelitian yang tadi metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pertama copy testing, kemudian jam fokus group, interview, kemudian juga konten analisis yang biasa digunakan peneliti dalam melakukan riset, itu adalah bagian dari karakteristik teman-teman mengambil metode penelitian secara kualitatif. Hal ini secara kualitatif ini juga berlaku untuk riset penelitian skripsi, tesis, maupun disertasi. Penelitian ini juga tidak secara pendidikan saja, tetapi tidak secara formal maksudnya, tetapi juga non formal. Metode-metode ini dilakukan bagian dari suatu penelitian yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Jadi seorang peneliti bisa mencari data atau sumber atau informasi yang dibutuhkan dalam project penelitiannya bisa menggunakan berbagai macam sumber. Di dalam kualitatif begitu banyak informasi yang bisa teman-teman dapat. Tapi yang sering digunakan pertama adalah interview, konten analisis yang biasa digunakan dalam skripsi, tesis maupun disertasi, itu juga etnografik teknik. Untuk okupasi sebenarnya juga bisa, tetapi hanya beberapa peneliti saja menggunakan teknik tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam kualitatif ini berbagai macam sumber cara untuk mendapatkan informasi lebih banyak dan lebih fleksibel. Uh, Asal itu penelitiannya secara akurat, tidak juga ditambah atau direkayasa, semua bentuk proses tadi, metode tadi bisa teman-teman gunakan dalam melakukan proyek penelitian skripsi teman-teman. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke jenis penelitian metode kuantitatif. Oke, kuantitatif ini sebenarnya juga kadang-kadang menjadi bumerang buat seorang peneliti. Oh, saya nggak mau nih ngambil ngambil jenis penelitian kuanti karena apa? Karena melakukan random sampling, karena melakukan uh, sampel size dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tidak juga menjadi satu momok yang menakutkan ya teman-teman ya. Saya pernah mengambil proyek penelitian menggunakan metode kuanti. Kenapa? Sebenarnya sangat mudah untuk metode kuanti. Uh, Misalnya contoh teman-teman mau ngambil data tentang tentang objek wisata yang ada di Jakarta misalnya. Sedangkan teman-teman mengambil penelitiannya objek wisatanya lebih fokus ke Taman Mini Indonesia Indah misalnya. Di dalam Taman Mini Indonesia Indah terdapat berbagai macam budaya 27 provinsi yang menyebar di seluruh Indonesia. Project sampling ini juga bisa diambil untuk metode samplingnya bisa diambil secara acak teman-teman. Misalnya tergantung nanti judul yang diangkat, misalnya tentang budaya Indonesia. Budaya Indonesia untuk mengambil jenis penelitian metode kuanti, teman-teman bisa mengambil salah satu dari budaya yang ada di Indonesia. Tidak harus misalnya seluruh
seluruh suku yang ada di Indonesia, tetapi hanya mengambil random, secara random teman-teman mengambil. Misalnya teman-teman mengambil suku Papua, Maluku, Bali, kemudian juga Aceh dan lain sebagainya. Itu bisa diambil sampling. Dan metode penelitian kuanti ini tadi itu bisa sebagai target audiens juga untuk sampel-sampelnya nih. Jadi tergantung nanti teman-teman mengambil judul skripsinya apa atau mengambil judul tesis penelitiannya seperti apa. Oke, di dalam jenis penelitian metode kuanti itu terbagi menjadi ada random dan kemudian sampel. Di sini kita lihat untuk sampel di sini adalah tujuan utamanya mendapatkan data. Data untuk mendapatkan indikasi dari perilaku atau opini. Bukan prediksi, karena setiap penelitian kita tidak boleh melakukan secara prediksi ya. Karena kalau melakukan prediksi itu hanya sebagai bentuk persepsi seseorang peneliti di dalam melakukan penelitiannya. Jadi itu tidak sesuai dengan aktual atau faktualnya. Sedangkan untuk melakukan suatu riset, kita harus sesuai dengan data apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Gitu ya. Oke, oleh sebab itu tidak selalu dibutuhkan atau menggunakan sampling ini ya. Jadi sampel ini hanya sebagai faktor pendukung di dalam satu riset penelitian yang teman-teman akan ambil. Jadi tergantung kebutuhan ya. Oke, untuk kuesioner biasanya di dalam melakukan penelitian bentuk kuanti ada kuesioner yang harus teman-teman lakukan. Misalnya bentuk kuesioner atau interview terhadap objek individu ataupun kelompok yang teman-teman akan ambil itu harus mempertimbangkan 5 cara atau siklus atau tata cara dalam melakukan kuesioner. Oke, yang pertama tata bahasa. Gunakan tata bahasa secara formal, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa-bahasa yang non formal seperti misalnya bahasa gaul, kemudian bahasa sehari-hari atau menggunakan bahasa daerah walaupun teman-teman mengambil data daerah atau mengambil data suku terhadap satu daerah. Itu juga tidak boleh menggunakan tata bahasa atau menggunakan bahasa daerah. Kecuali jika teman-teman mengambil sampel size tadi diambil sampel size, misalnya contoh saya mengambil dari bahasa suku Sunda atau suku dari Jawa Barat. Itu saya ambil bahasa-bahasanya kemudian ada artinya, dan pengambilan sampel-sampel itu juga harus sesuai dengan judul dan tidak boleh teman-teman menyimpang dari judul riset penelitian yang diteliti oleh si peneliti. Oke ya, tata bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menghindari kalimat menyimpang. Kalimat menyimpang di sini adalah di dalam satu kuesioner, seorang peneliti tidak boleh menggunakan bahasa yang berliku-liku atau berbelit-belit sehingga menyulitkan si responden atau koresponden mengisi jawaban kuesioner yang teman-teman buat atau seorang peneliti buat. Menghindari kalimat-kalimat menyimpang juga sama dengan tata bahasa, tidak boleh menggunakan bahasa non baku atau bahasa non formal seperti menggunakan bahasa gaul dan lain sebagainya, atau menggunakan bahasa bahasa salon misalnya, itu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam kata-kata yang sebenarnya sangat jauh dari kalimat sesungguhnya gitu ya. Jadi itu juga tidak boleh menggunakan bahasa kalimat yang menyimpang. Yang ketiga, adalah pertimbangan waktu dan konteks. Pertimbangan waktu juga di situ teman-teman tulis untuk bentuk riset penelitian, tidak boleh juga menggunakan waktu yang diberikan tidak boleh terlalu pagi atau terlalu malam. Batas waktu due date untuk koresponden untuk mengisi kuesioner dari teman-teman juga tidak boleh terlalu lama, tidak boleh juga terlalu cepat. Jadi memang ada pertimbangan waktu dan konteks juga sangat mempengaruhi di dalam membuat kuesioner. Itu ya. Intinya mempermudah koresponden atau objek yang akan diteliti atau publik yang ingin dicari datanya juga menggunakan bahasa yang pertimbangan waktu dan konteks ini juga sangat penting ya. Oke, yang keempat adalah kebenaran secara politis. Maksudnya kebenaran secara politis di sini adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bagaimana suatu permasalahan atau riset yang diambil itu harus sesuai dengan isi dan kenyataannya. Misalnya contoh, teman-teman mengambil data pajak
mengambil skripsi tentang pajak, bagaimana sih sebenarnya cara pembayaran masyarakat terhadap minat untuk membayar pajak misalnya. Nah, di dalam pengisian dari kuesioner itu sendiri harus adanya kebenaran secara politis. Kebenaran secara politis di situ adalah kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam satu penelitian harus